Bagus. Takutnya kayak kemarin kan putus-putus, jadi saya matikan video. Oh ya, Haleluya. doa. Baik, kita akan membuka kita sebab ini men woman, artinya laki-laki dan perempuan semua ada di sini mencakup dari penyampaian atau pembacaan kita. Kita akan buka dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat. Hakim-Hakim pasal 4, satu pasal ya. Supaya tidak putus-putus di tengah jalan biar sampai selesai. Perjanjian lama kita pakai Hakim pasal 4. Begini bunyi firman Tuhan. Hakim-hakim pasal 4. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya. Ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Noam dari Kedes, di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan kau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya, menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia di dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya, engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di sana yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abi Noam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera berjalan kaki melarikan diri ke rumah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu. Dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu. Istrinya lah ia minum, dan diselimutinya pula.
Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantaknyalah palu itu masuk ke dalam pelipisnya, sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Puji Tuhan, satu pasal ini dengan jelas apa yang dialami oleh umat kepunyaan Tuhan Israel. Kita tahu bahwa Israel adalah satu-satunya bangsa, bahkan sekarang sudah membentuk negara, yang sebenarnya mereka tidak ada raja lain selain Tuhan. Negara yang teokrasi, Tuhan yang menjadi raja mereka. Kita mengingat pada zaman Saul, Daud, dan Salomo, mengapa mereka ada raja? Karena mereka melihat bangsa-bangsa lain punya pemimpin, punya raja. Dan Tuhan mengabulkan untuk Israel punya raja. Tetapi setiap raja-raja itu pasti tumbang kalau dia raja dunia, raja manusia. Pada prinsipnya adalah Israel adalah Isra, pejuang Elohim, pejuang Allah. Mereka Tuhan sendiri yang memimpin. Dan dalam cerita ini sungguh memberi sesuatu bagi kita bahwa ada beberapa tokoh Alkitab yang dapat kita lihat di sini adalah Deborah, Barak, kemudian Sisera, Yael, dan Yabin, raja orang Kanaan. Ketika orang Israel sudah jatuh kepada penyembahan berhala, maka Tuhan mengizinkan, artinya diizinkan Tuhan, mereka ditindas oleh Yabin, raja orang Kanaan itu. Selama 20 tahun mereka ditindas begitu rupa. Dan ada yang bernama panglima perang Yabin yang bernama Sisera. Ini momok yang menakutkan, yang sangat membuat orang Israel kecut. Walaupun mereka hidup berdampingan, tetapi yang namanya Sisera dengan kereta besinya, 900 kereta besi, itu artinya hanya kereta, belum lagi pasukannya. Sehingga Israel terbirit-birit, bahkan sering merasa kekhawatiran, ketakutan kapan-kapan mereka akan dihabisi. Tetapi ketika itu ada seorang nabiah dan 2 jabatan yang dia pegang, nabiah dan hakim. Kenapa kata nabiah? Karena dia adalah nabi perempuan. Dan dia sebagai hakim memutuskan apa yang dipersoalan bagi orang-orang Israel. Dan dia ada di bawah pohon korma tempat dia. Ini yang benar. Jadi kalau Yesus lahir di bawah pohon korma itu tidak benar. Tapi yang di bawah pohon korma biasa memutuskan, yaitu
hukum atas orang Yahudi, atas orang Israel, yaitu yang bernama Deborah. Dan setiap bangsa ada persoalan, setiap umat Tuhan ada persoalan, datang kepada Deborah. Meminta suatu keadilan untuk memutuskan apa yang harus diputuskan. Nah, ketika itu Tuhan menyampaikan firman kepada Deborah supaya mengutus seseorang, mempersiapkan seseorang menjadi panglima perang melawan Sisera. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengutus Barak, memimpin pasukan untuk berperang melawan Sisera. Karena Tuhan katakan sudah cukup. Aku sudah melihat penindasan atas umatku Israel. Sebab itu saatnya akan berperang dan mengalahkan Sisera. Lalu dia panggil Barak. Katakan bahwa Tuhan akan memakai engkau. Dan aku menyampaikan ini supaya diperintahkanlah engkau untuk memimpin beberapa suku Israel. Kumpulkan mereka dan bersiaplah untuk berperang melawan Sisera. Tapi rupanya Barak ini orang yang labil untuk menerima sesuatu, walaupun dia sudah mendengar jelas dan dia sudah memahami bahwa Deborah adalah nabi yang Tuhan utus atas umat Israel. Sehingga dia katakan, kalau Hakim Deborah atau Nabi Deborah ikut berperang, aku akan pergi. Tetapi kalau tidak, aku akan tidak. Nah, di sini ada sesuatu yang menjadi kekhawatiran dari Barak, bahwa dia selalu ketergantungan kepada yaitu tokoh spiritualnya, yaitu Deborah. Dari pembacaan ini perlu kita tarik bahwa pertama, bahwa ketika Tuhan menyampaikan sesuatu melewati orang yang sudah dipakai Tuhan, seharusnya dia klaim dan pegang itu. Deborah sebenarnya tidak mau ikut dalam berperang sebab dia punya tugas yang besar kepada umat Israel. Sebagai nabi untuk menyampaikan, untuk menerima kewahyuan Tuhan. Menyampaikan kepada umat kepunyaan Tuhan. Dan lebih banyak dia bersekutu, bergumul di hadapan Tuhan tentang umat kepunyaannya. Selain itu ada banyak tugas lagi. Sebab umat Israel ini adalah umat yang banyak masalah. Tetapi harus diselesaikan dengan keputusan-keputusan hakim. Tetapi Barak tidak mau berperang kalau tidak ikut. Deborah ikut berperang. Di sini kita melihat yaitu Barak memiliki jiwa kurang percaya diri. Dia tidak percaya diri dengan apa yang Tuhan sampaikan melewati Deborah. Sehingga kalau engkau ikut berperang, aku pun pergi. Tapi kalau tidak, saya tidak pergi. Di sini kita dapat menarik sesuatu. Apa yang dikatakan oleh Deborah. Baik, aku setuju kalau begitu. Tetapi ingat, engkau tidak akan mendapat kehormatan di dalam peperangan itu. Barak tidak memahami perkataan itu. Tidak dapat mendapat kehormatan. Jadi
Ketika orang berperang dapat mengalahkan pimpinan komandan musuhnya, itu ada satu kehormatan atas prajurit-prajurit yang mengikuti dia. Setelah berperang, pergi berperang, apa yang terjadi? Tuhan memenangkan peperangan antara pasukan Barak dan pasukan Sisera. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak satupun dari pasukan orang Kanaan yang dipimpin oleh Sisera yang selamat. Semuanya mati kena pedang. Sehingga biasanya kalau sudah melihat anak buahnya sudah kalah, pasti pemimpinnya lari menyelamatkan diri. Ternyata betul, Sisera lari meninggalkan medan peperangan dan minta perlindungan kepada orang lain. Kebetulan sampailah di rumah Yael. Dan dengan Yael juga ada hubungan baik antara Raja Yabin dan keturunan yang menurunkan Yael. Sehingga Barak sangka bahwa Sisera sangka bahwa disinilah tempat perlindungan yang tepat. Saya sampai di rumah Yael dan mengatakan, bolehkah aku menumpang atau singgah dan beristirahat di rumah Yael? Si Yael memahami itu. Dan peperangan itu sudah tersebar di mana-mana. Dia memberikan tempat. Silakan istirahat di rumah kami. Tapi kata silakan itu masih tanda kutip. Dia akan membalas, dia akan menyelesaikan. Dan apa yang terjadi? Sisera kehausan dan minta minum. Maka diberikanlah bukan hanya minum air, ada susu dari tempat pemerahan susunya. Sehingga oleh mungkin kecapean dan sudah enak dikasih minum, dikasih selimut lagi. Lalu tertidurlah dia. Belum dia tidur, dia minta kepada Yael supaya menjaga dia. Artinya dia berdiri di muka pintu. Kalau ada orang asing yang mungkin mencari dia atau terburu-buru datang, bilang saja tidak ada orang di rumah ini. Lalu Yael menyetujui. Tetapi menyetujui itu sudah ada persiapan untuk menghabisi Sisera. Ketika Sisera tidur lelap dan rupanya nyenyak sekali. Kemudian Yael mengambil patok kemahnya dan palu. Dan kemudian menghujami bahkan memasang patok itu di pelipis dari Sisera dalam keadaan tidurnya. Sampai Alkitab mengatakan itu sampai tembus sampai ke tanah. Rupanya ya karena zaman dulu dan sampai sekarang juga saya melihat masih orang-orang ini, orang-orang dari beberapa yaitu suku-suku yang biasa mengembalakan kambing, domba, dan ternak, dia nomaden, pindah kemana-mana. Jadi mereka pasang patok kemah-kemah di mana mereka membawa ternaknya di padang belantara. Sampai hari ini masih terjadi. Nah, kita melihat apa yang terjadi. Barak mengejar. Sekuat tenaga dia mengejar. Akhirnya dia datang sampai ke rumah Yael.
Dan dia tanya, adakah orang yang lari ke sini? Dia bilang, siapa? Ada yang namanya Sisera, musuh bebuyutan umat Israel, yang sudah banyak menyiksa orang Israel selama 20 tahun lebih. Menjadi bumbu bagi orang Israel, dan dia bilang, coba masuk, masuk saja. Setelah masuk dan dia melihat bahwa Sisera sudah tergeletak oleh si perempuan yang bernama Yael. Dan ini seperti apa yang dikatakan oleh Hakim Deborah, bahwa engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam peperangan ini. Yang mengalahkan, yang membuat Sisera tidak berdaya adalah seorang perempuan juga yang tidak pernah dalam perhitungan. Mungkin seorang ibu rumah tangga. Jadi hal yang kita harus tahu, Tuhan bisa pakai siapa saja kalau orang yang akan dipakainya tidak taat. Sekali lagi, orang bisa pakai siapa saja kalau orang yang akan dipakainya tidak taat. Seperti Barak. Coba kalau dia mau seperti apa yang dikatakan Deborah, akan pergi membawa pasukan, akan berperang, maka yang muncul, yang dapat memenang itu adalah Barak. Tetapi di situ bersecapek apapun Barak, mereka dapat mengalahkan orang-orang Kanaan. Tetapi yang muncul di situ sebagai pahlawan adalah Yael, seorang ibu rumah tangga. Hari-hari ini kita melihat pergumulan kita cukup berat, besar. Dunia ekonomi, dunia usaha terlebih. Makanya saya banyak teman-teman menjadi penyelinap, ya. Di dunia usaha mereka tidak merubah KTP mereka, tetapi iman mereka sudah kepada Yesus Kristus. Mereka tidak merubah KTP, tetap ada KTP lama. Coba kalau dirubah katanya susah, tidak akan diberi peluang. Beberapa waktu kemarin saya kebetulan buka Facebook, dan di situ ada undangan untuk mengikuti pembinaan yayasan-yayasan. Kebetulan kita punya yayasan juga, dan saya coba daftar masuk. Dan setelah masuk di situ, saya bukan apa, hanya mempelajari dan sebagai penyelidik juga apa sebenarnya motif dari kegiatan itu. Ternyata betul, itu yayasan-yayasan. Jadi saudara kita yang seberang, itu yayasan-yayasan memang dibina sedemikian rupa, sekecil apapun. Sampai jalur-jalur untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Kita tidak tahu. Banyak yayasan Kristen dengan kekuatan sendiri. Tidak tahu sumber-sumber itu. Dan saya sampai 2 kali ikut. Karena rupanya ketahuan lah. Saya bukan sama dengan mereka. Akhirnya saya sudah tidak diundang lagi. Mungkin mereka pernah punya bagian untuk menyelidiki juga kita. Yayasan ini siapa pemimpinnya, siapa pembinanya, bagaimana identitas pribadinya, sampai agamanya apa. Ketahuan. Jadi kita tidak heran. Semua yayasan-yayasan yang berkembang baik adalah dari mereka. Karena memang dibina sedemikian rupa dan dibuka jalan. Nah, demikian juga orang Israel.
Sudah sedemikian rupa mereka ditindas, dianiaya, ditekan. Bahkan tidak sedikit mereka yang dihabisi. Tapi orang Israel itu dampak dari mereka yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Pasti ada yang tetap setia. Tapi yang tidak setia ini membuat dampak negatif kepada umat yang setia. Sehingga mereka sampai 20 tahun ditekan. Begitu rupa. Saya percaya Tuhan akan memulihkan umat Yesus yang ada di Indonesia ini. Ketika semua percaya, semua berharap, semua beriman, semua menyembah Tuhan. Tuhan pasti memulihkan. Beberapa kejadian hari-hari ini kita melihat keadaan saudara kita di luar sana ditekan sedemikian rupa dan tidak sedikit mereka dikumpulkan di satu lapangan dan rame-rame dibunuh, disayat, dianiaya. Tapi ingat, darah mereka tidak akan diam. Berteriak di hadapan Tuhan. Tempat-tempat di mana orang percaya Tuhan, sampai darahnya tertumpah, di situ akan terjadi kesuburan untuk penginjilan. Di mana-mana yang sudah misionari yang terdahulu sudah sampai menumpahkan darah, lebih dari meneteskan darah, sampai menumpahkan darah di situ, maka itu akan cikal bakal untuk kesuburan pemberitaan Injil. Di sini Bapak Ibu Saudaraku, dari cerita ini bukan hanya cerita, tapi kita dapat tarik kesimpulan bahwa Tuhan mau pakai siapa saja hari-hari ini. Mau laki-laki mau perempuan. Tetapi ingat, jangan mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Saya sangat percaya. Saya punya pengalaman hidup. Keluarga kami pernah terjadi keretakan. Tetapi ketika melewati anak muda, membisikkan, melewati telinga saya dalam doa. Ketika kami persekutuan doa. Engkau harus kembali pada apa yang telah Tuhan tetapkan. Dan perkataan itu berdampak besar. Sehingga apa yang menjadi persoalan hidup kami, itu semua dibungkamkan oleh Tuhan. Sehingga dapat selesai dengan baik. Nah ini, kalau dengar-dengaran kepada Tuhan, siapa saja akan dipakai Tuhan. Mau laki-laki, mau perempuan. Memang katanya sekarang emansipasi. Ya, pemimpin kita di Kingdom perempuan. Kalau Tuhan sudah sampaikan sesuatu kepada dia, kita berjalan sendiri pun tidak apa-apa. Kalau sudah Tuhan suruh. Tapi kalau ketergantungan, ini yang bahaya. Jangan kita ketergantungan. Sulit kalau sudah ketergantungan itu, dia tidak bisa memutuskan, tidak bisa mengambil sikap. Di mana-mana, kalau kita melihat, yaitu suatu keberhasilan. Ketika orang percaya punya yaitu kepastian dengan apa yang menjadi ketentuan dari seorang pemimpin. Dia laksanakan itu dengan setia dan kepastian. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saya tidak terlalu panjang menyampaikan ini. Yang penting bahwa Roh Kudus akan bergema dalam setiap jiwa kita. Roh Kudus akan terus menyampaikan sesuatu dari pembacaan ini. Bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Untuk
the end of the world. Tetapi sebelumnya itu, biarlah tangkap apa yang telah Tuhan sampaikan. Melewati siapa saja. Sebab hari-hari terakhir ini, Tuhan mau pakai. Mau tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan. Pada hari-hari itu Tuhan katakan, maka akan terjadi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Bahkan sampai orang-orang yang bersamamu. Artinya orang yang menumpang bersamamu. Akan dipenuhi oleh roh. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Mimpi bukan mimpi sembarangan. Bukan karena kembang tidur aja. Atau mimpi hayalan. Tidak. Tapi bermakna. Apa yang Tuhan sampaikan. Ada orang yang bernubuat pada hari-hari terakhir ini. Bukan nubuat. Kalau nubuat itu akan diuji dalam waktu. Dan benar terjadi. Saya ingat 30 tahun yang lalu. Seorang misionari dari Amerika datang ke tempat kami. Dia kasih tahu. Saya tidak tahu, katanya Tuhan kasih lihat ini. Indonesia yang kita diami ini. Ada tempat-tempat yang sekonyong-konyong tenggelam. Tenggelam ke dalam laut. Ya. Dan hari-hari ini kita melihat kekhawatiran banyak orang. Pengaruh dari megatrust, lempengan-lempengan bumi, itu akan membuat tsunami, akan menjadi gempa dan banyak yang amblas. Daerah-daerah. Saya tidak perlu katakan itu. Daerahnya sebab itu membuat yaitu tanggapan-tanggapan yang beragam. Tapi kita harus memahami keadaan dunia yang semakin tua ini. Tentu orang yang sudah tua itu banyak juga persoalannya. Dunia yang semakin tua juga banyak persoalan. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, setia kepada Dia. Maka engkau akan menjadi pemenang yang sejati. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Hamba-Mu sekalipun sederhana menyampaikan dan terbatas dalam hikmat manusia hamba-Mu, tapi hikmat Roh Kudus yang melampaui segala akal dan pikiran. Pengertian yang diberikan Tuhan kepada setiap kami yang mendengar akan lebih jauh dari apa yang kami pikirkan, yang lebih jauh dari pengetahuan kami akan Tuhan sampaikan. Pembacaan firman Tuhan hari ini memberikan pelajaran bagi kami supaya kami lebih tahu bahwa Tuhan yang berotoritas atas segalanya mampu mengendalikan apa yang tidak mampu kami kendalikan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya.